حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala wa qawluhu wasbir innallaha ma'as sabirin. Dan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah kalian karena sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Inna setelah datangnya suatu perintah atau larangan menunjukkan dia itu adalah illah. Alasan dari perintah atau larangan tadi. Kenapa kita perlu bersabar? Karena Allah itu akan membela, Allah akan membantu, Allah akan menolong orang-orang yang bersabar. Itulah intinya. Tayyib. Qauluhu wasbiru innallaha ma'as sabirin. Fi hadhil ayah al-amru bis sabr. Di dalam ayat ini ada perintah untuk bersabar. Wa huwa dalilun ala wujubih. Dan ini dalil akan wajibnya sabar. Karena apa? Datang dalam bentuk perintah. Dan memang inilah yang rajih, sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau At-Tufa'i Raqiyah dari Imam Ahmad, bahwasanya kesabaran itu memang wajib. Nah, adapun kalau ridha maka ini mustahab. Karena memang tidak ada dalil yang mewajibkan untuk ridha terhadap musibah. Kalau ridha terhadap keimanan, ridha terhadap ayat-ayat, ridha terhadap kebenaran dan keputusan Allah memang ini wajib. Tapi ridha terhadap musibah ini mustahab. Sabarnya yang wajib. Tayyibqa wa huwa syamilun li anwa'is sabri salasah. Dan ini mencakup 3 jenis kesabaran semuanya. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah, ini perlu sabar, ujian itu banyak. Sabar di dalam menjauhi kedurhakaan kepada Allah, ini juga ujiannya banyak. Sabar di dalam memikul musibah-musibah yang dialami di jalan Allah, ini juga ujiannya banyak, perlu kesabaran. Fa inna hatfal ma'mul yu'dhinu bil umum. Karena dihapusnya ma'mul, dihapusnya objek amalan itu memberikan pengetahuan akan apa? Al-umum, bersifat umum. Wasbiru, maksudnya sabar terhadap apa? Berarti apa? Umum, terhadap 3 jenis perkara semuanya. Dan ini bagus, dan ini sering disebutkan oleh para mufassirun. Fi'il yang muta'addi, kalau muta'adda alaihnya itu terhapus, menunjukkan dia itu umum. Segala makna yang memang layak masuk, maka dia akan masuk di situ. Wa qauluhu innallaha ma'as sabirin ay bihifdhihi wa nasrihi wa ta'yidih. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, yaitu dengan penjagaannya, pertolongannya dan bantuannya. Wa hadhihi ma'iyyatun khassah. Dan ini adalah kebersamaan yang bersifat khusus. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in, as-sabir mansurun daiman. Orang yang sabar itu akan senantiasa tertolong. Kenapa? Allah Ta'ala telah mengatakan ini, innallaha ma'as sabirin. Dan Allah Ta'ala juga, Rasulullah telah bersabda, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu menyertai kesabaran. Dan juga Imam Ibnul Qayyim di Hadil Arwah di awal-awal kalau tidak salah ya, Hadil Arwah, beliau mengatakan likulli syai'in miftah. Segala sesuatu itu punya kunci. Wa miftahu an-nasr wal dhafar as-sabr. Dan kunci kemenangan dan kejayaan adalah kesabaran. Baik. Qauluhu fi'ah, ini berarti ayat berikutnya. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa qauluhu ta'ala kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Alangkah banyaknya, ini kam aslinya adalah apa? Soal untuk adat. Tapi ini adalah apa? Li ifadati taksir, yaitu berita sebenarnya. Yaitu alangkah banyaknya kelompok yang dia itu jumlahnya sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, mampu mengalahkan kelompok yang jumlahnya banyak dengan seizin Allah. Semuanya di tangan Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Baik. Qala syarih rahimahullahu taala qauluhu fi'ah ay jamaah wa hiya jam'un la wahidalahu min lafdih. Fi'ah itu jamaah dan dia adalah jamak dan dia tidak memiliki apa? Mufradnya di dalam lafadznya.
Kalau jamaknya adalah berlipat-lipat jadi apa? Fi'at. Tanpa apa? Tanpa ada mufradnya dia. Tayyib qauluhu biidznillah ay biqada'ihi wa iradatihi wa masyiatih, dengan ketetapan Allah, dengan keinginannya dan kehendaknya. Afadat hadhil ayah kal ayatis sabiqati al-hassa 'ala sabr. Ayat ini seperti ayat sebelumnya memberikan faedah dorongan untuk bersabar. Wa annahu a'dhamu sababin fi tahsilil maqsud. Dan dia itu termasuk sebab yang paling, dan dia itu adalah sebab yang paling besar untuk mendapatkan, untuk menghasilkan apa yang diinginkan. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, para ahlul batil kalau mereka sabar, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi itu hanyalah mata'ul hayatid dunia, kesenangan kehidupan dunia. Tapi apa? Wal aqibatul lil muttaqin. Kesudahan yang bagus, kemenangan yang terakhir adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Cuma apa? Memang kesabaran itu selalu mendatangkan bantuan. Makanya orang-orang yang jahat, walaupun dia jahat, tapi kalau dia sabar, dia akan berjaya itu. Untuk apa? Untuk menipu orang, berjaya untuk apa? Untuk mendapatkan kelengahan orang lain dan mencuri poket dia dan sebagainya. Makanya para pencuri sabar. Dilihat jam 11, oh orangnya masih pura-pura dalamnya. Dilihat jam 1, oh itu orangnya masih ngantuk-ngantuk tapi belum tidur. Sabar dia, tunggu. Oh jam 2, itu sudah suara dengkur. Akhirnya berjaya dia. Muskilah. Memang kesabaran itu mendatangkan kemenangan. Baik, menunggu apa? Kelalaian orang yang hendak dizalimi. Nauzubillah. Tayyib, wa fi aidan al-ma'iyyatul khassatu lis-sabirin. Juga di dalam dalil tadi ada kebersamaan yang khusus untuk orang-orang yang sabar. Kita tahu Allah bersama dengan semuanya. Tapi kenapa di sini Allah bersama dengan orang yang sabar? Karena maknanya lain, yaitu apa? Kebersamaan yang khusus, yaitu pertolongannya dan seterusnya. Wa annallaha dhamina lahumun nasr, dan Allah menjamin adanya pertolongan untuk mereka. Nasr, pertolongan, kemenangan. Wa fi hadis Ibnu Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna nasra ma'as sabr, dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu menyertai kesabaran. Baik. Untuk lafaz yang ini dia bukan di Tirmidzi, tapi dia diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir nomor yang ke 11243, dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor yang ke 1074. Tayyib, qala wa fiha anna an-nasra min indillahi subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat tadi ada dalil bahwasanya pertolongan itu adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan dengan apa banyaknya ini, banyaknya itu. Bukan dengan adat dan udat, tetapi memang semuanya adalah datang dari Allah taala. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Yaitu apa? Yaitu jumlah yang besar yang kalian miliki pada waktu perang Hunain, lebih dari 14.000, maka itu tidak bermanfaat bagi kalian semua. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi itu walaupun dia luas ternyata menjadi sempit bagi kalian. Iya, ketika apa? Suku Hawazin itu menghantam mereka dari bukit-bukit di atas mereka, menghantam mereka dengan panah-panah yang disebutkan oleh Abu Umarah radhiyallahu anhu bahwasanya panah mereka itu tidak meleset. Akhirnya jumlah yang sedemikian besar itu tidak bermanfaat, banyak yang lari keluar dari medan perang sampai ke tempat yang jauh, meninggalkan Rasulullah dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib serta Abu Sufyan ibnu Al-Haris berdua. Kemudian apa? Rasulullah menyuruh, mengatakan kepada ya Abbas, nanti ashabas samurah, wahai Abbas, panggillah ashabus samurah, yaitu yang melakukan bai'atul ridwan pada waktu Hudaybiyah itu. Ketika dipanggil maka seakan-akan mereka adalah anak-anak lembu yang dipanggil oleh induknya, langsung mereka datang. Kemudian Rasulullah berkata pada Abbas, ya Abbas, nadil ansor, wahai Abbas, panggil orang-orang Ansor. Kemudian dipanggil, maka orang Ansor pun berkumpul di sekeliling Rasulullah sehingga terbentuk beberapa ratus orang. Cuma beberapa ratus orang, tapi ternyata dengan itu Allah Ta'ala membalik keadaan, sehingga apa? Kemudian datanglah kemenangan. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junuda, dan seterusnya itu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ketenangan untuk Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan para tentara yang tidak kalian lihat, dan seterusnya itu. Menunjukkan memang pertolongan dari Allah, bukan dari banyaknya jumlah orang.
Demikian pula bukan dari banyaknya apa? Persenjataan. Baik. Qal la an kasrati adadin wala uddah. Bukan karena banyaknya jumlah orang dan banyaknya ataupun banyaknya perbekalan, persiapan. Wa innama tilka asbab. Hanyalah benda-benda tadi atau faktor-faktor tadi itu hanyalah sebab. Wa qad amara Allah Subhanahu wa taala bi ta'atiha. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil sebab, untuk mengerjakan sebab-sebab, wattikhadhiha, dan mengambilnya, kama qala subhanahu wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan untuk musuh-musuh itu kekuatan yang kalian mampu. Secara lahiriah kita persiapan dengan apa? Dengan perkara-perkara fisik. Sementara untuk batiniah maka kita perkuat hubungan dengan penguasa alam semesta dengan apa? Tawakal dan sebagainya itu. Afadat hadhil ayat al-mutaqaddimatu isbatal ma'iyyah. Ayat-ayat terdahulu ini memberikan faedah tentang sifat Allah ma'iyyah, kebersamaan, penyertaan. Wal ayati al-ulayan, ayat yang yaitu dua ayat yang pertama fihi ma isbatul ma'iyyatil ammah, penetapan kebersamaan yang bersifat umum, bersama semuanya. Wal khamsul ayatul akhirah, dan 5 ayat yang terakhir, nggak tahu ini alnya diperlukan nggak ya? Sepertinya nggak perlu. Wa khamsul ayat. Fiha isbatul ma'iyyatil khassah. Ada penetapan kebersamaan yang khusus, tidak dengan semua Allah itu bersama. Wa ma'iyyatuhu subhanahu la tunafi uluwahu ala khalqih. Kebersamaan Allah Subhanahu itu tidak bertentangan, tidak meniadakan ketinggiannya di atas makhluknya. Wastiwa'ihi ala arsyih, dan istiwa dia di atas arsy-Nya. Bal tujami'uh, bahkan kebersamaan Allah itu bersatu dengan apa? Bersamaan sekaligus dengan ketinggian Allah. Allah mampu, kalau makhluk tidak mampu, ketahuilah Allah itu mampu. Fa inna qurbahu subhanahu wa ma'iyyatahu laysat ka qurbil makhluk wa ma'iyyatih. Karena kedekatan Allah Subhanahu dan kebersamaan dia itu tidak seperti kedekatan makhluk dan kebersamaan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, dan dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.